Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke everyone, hari ini saya akan menyampaikan kepada kalian pembahasan soal ulangan harian yang telah kalian kerjakan pekan lalu. Nah, anak-anak mungkin kemarin kalian merasa agak istilahnya ini kok beda banget. Biasanya kalau yang namanya ulangan, ujian ya kan, kalian bisa milih soal manapun yang kalian ingin kerjakan dulu. Nah, sedangkan kemarin, seperti yang saya sampaikan sebelum ulangan ya, jadi sebelum ulangan saya sudah menyampaikan lewat pesan WhatsApp, WhatsApp group, dan lewat Google Classroom bahwasannya eh, mengerjakan soal tidak bisa acak. Jadi harus urut, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, nggak bisa balik. Lurus maju terus. Ketika kalian sudah sampai nomor 4, hanya bisa maju ke 5, 6. Tujuannya apa? Memang tujuan saya yang pertama melatih istilahnya fokus kalian biar kalian nggak terus lompat-lompat seenaknya. Jadi biar kalian fokus satu soal ya satu soal diselesaikan, nggak kemana-mana. Yang pertama, yang kedua juga meminimalisir kecurangan. Tuh. Jadi menurut saya ini metode baru untuk mengerjakan ujian biar kalian lebih serius gitu. Walaupun memang prakteknya saya lihat kemarin ada yang nggak melihat pengumuman ini, sampai akhirnya cuma skip sampai nomor terakhir 30 mau balik lagi nggak bisa. Akhirnya cuma bisa ngerjain satu soal. Ya wes, ya mau gimana lagi gitu ya. Ya salah sendiri nggak baca ya kan. Saya udah bilang bahkan lewat WhatsApp udah saya sampaikan, lewat Classroom di pengumuman juga sudah saya sampaikan. Tapi nggak dibaca, ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ke pembahasan. Jadi kemarin anak-anak ujian ulangan harian kemarin itu sudah dilaksanakan sebanyak 58 siswa untuk kelas 8C dan 8D ya, karena saya mengajarnya di dua kelas itu. Hanya 58 siswa dari yang seharusnya 64. Berarti ada sekitar 6 siswa yang nggak ikut. Ya, ya udah terserah. Yang penting saya udah menyampaikan ya. Kalau emang nggak pengen ikut ulangan, nggak pengen dapat nilai ya, it's up to you. Whatever ya. Saya ya nggak mau apa namanya terlalu memikirkan yang sedikit terus mengorbankan yang banyak. Saya mau mementingkan yang banyak aja lah. Yang sedikit ya udahlah. Daripada saya nunggu-nunggu yang sedikit, akhirnya yang lain dapat menjadi korban, ya ini aja yang saya khususkan. 58 siswa dengan nilai tertinggi 96,67. Jadi ini cuma salah satu. Siapa? Ya nanti kalian tanya sama teman kalian sendiri. Lalu yang terendah adalah 3,33, cuma benar satu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dia mungkin ya sebenarnya bisa, tapi karena nggak membaca pengumuman langsung skip sampai akhir baru nyadar. Lalu rata-rata dari 58 siswa itu 64,54 rata-ratanya. Ya masih cukup rendah menurut saya, tapi ya mudah-mudahan besok naik. Di PTS besok mudah-mudahan naik. Dan soal yang saya buat kemarin itu sudah babnya sudah saya sesuaikan dengan PTS. Jadi harapan saya sebelum kalian mengerjakan PTS besok kalian ya melihat lagi aplikasi di web sekolah di learn.smpn2berbah.sj.id, buka lagi pembahasan-pembahasan saya di sana, mengerjakan lagi juga boleh, bagus sekali malahan, jadi nggak ada salahnya nyobain lagi. Nah, sekarang saya ingin membahas soal-soal mana saja yang paling banyak salah, paling banyak membuat kalian gagal menjawab soal tersebut. Nah, di sini saya akan mulai dari yang paling susah. Oke. Yang pertama adalah nomor 10. Nomor 10 ini, soal nomor 10 ini hanya 8 siswa yang bisa mengerjakan. 8 dari 58. Cuma sedikit sekali. Sekarang coba kita lihat soalnya seperti apa nomor 10. Oke, ini ya. Nomor 10, pertanyaannya adalah what is the appropriate word to complete the text? Kata apa yang paling cocok untuk complete, untuk melengkapi teks tersebut? Nah, berarti teks ini tidak lengkap. Ya kan? Kita lihat mana yang tidak lengkap, titik-titiknya di mana. Kita langsung saja
dicari di titik-titiknya, nggak perlu baca dari awal, langsung titik-titiknya. Nah, dari titik-titik ini, lalu kita lihat kalimat yang terdekat sebelum dan setelah titik-titiknya. Nah, kita lihat langsung saja di sini. Wow, how interesting the magazine is. Wow, betapa menarik majalah itu. I must, aku harus titik-titik. So, I can read it without going to the news store. Sehingga aku bisa membacanya without, tanpa going, pergi to, ke the news stall. News stall adalah toko penjual koran, majalah. Jadi dia menjual. Jadi kalau kalian mungkin kalau sekarang jarang sih, tapi dulu banyak. Jadi dia menjual berbagai merek koran, berbagai macam koran, majalah, buku-buku, TTS dan lain sebagainya. Ya, kalau bahasa Inggris namanya news stall. Kalau di bahasa Indonesianya apa ya, penjual majalah, penjual koran gitu, tapi berhenti, nggak jalan-jalan, dia stay gitu, standby. Nah, di sini kalian bisa lihat ceritanya si Marcel ini senang sama magazine itu. Dia bilang betapa menarik magazine itu di kalimat ini ya kan. Nah, sorry. Nah, di kalimat ini saya bikin kuning aja ya. Nah, ini dia bilang kalau kalimat ini menarik, koran itu menarik. Majalah ini menarik. Nah, lalu aku harus titik-titik. Nah, berarti kira-kira harus ngapain kalau dia suka dengan majalah itu, lalu dia harus ngapain? Memang pilihannya menjebak nih. Ada buy. Mesti kalian banyak kan milih buy ya kan? Aku harus membeli. Nah, tapi jangan dulu. Coba lihat kalimat setelah titik-titik. Ada kata so I can read it without going to the news store. Aku bisa baca tanpa harus pergi ke toko koran dan majalah itu. Nah, berarti gimana dong caranya? Biar bisa dapat majalah tanpa harus pergi ke tokonya. Nah, ya berarti nggak beli dong. Kalau beli kan harus pergi ke tokonya ya kan? Gimana caranya? Ya yang D ini. Subscribe. Subscribe nggak cuma di YouTube ya. Nggak cuma secara online. Subscribe itu juga dari kata itu tersendiri. Itu artinya langganan. Langganan berarti kan nggak harus online kan. Langganan koran kita nggak harus online. Jadi yang namanya kalian langganan koran, langganan majalah, dan sebagainya, langganan apapun yang surat kabar kayak gini ya, itu ada yang datang loper koran gitu kayaknya. Kayak misalnya loper koran itu datang ke rumah kita nganterin koran setiap pagi. Majalah dan sebagainya. Majalah biasanya per minggu bukan per hari. Per minggu, per bulan dan sebagainya. Dia datang, kita nggak harus keluar gitu. Jadi maka jawabannya adalah subscribe, no buy, not buy. Sell jelas enggak, sell artinya menjual. Masa ya harus jual gitu? Enggak nyambung. Make, membuat, enggak nyambung juga. Oke? I hope you all understand. Lanjut. Itu ya yang paling parah itu soal nomor 10. Lalu selanjutnya soal nomor 1 yang benar cuma 18 siswa dari 58. Nomor 1 ya kita lihat. Oke. Ini juga jebakan ini. Ini memang soal yang istilahnya mengasah nalar kalian. Karena apa? Jawabannya nggak ada di teks. Jadi ini eksplisit. Di bahasa Indonesia namanya info yang eksplisit, bukan implisit. Sekarang coba kalian lihat. Pertanyaannya adalah what must the students do regarding to the announcement? Apa yang harus dilakukan siswa berdasarkan pengumuman tersebut? Nah, kalian harus tahu nih isi pengumumannya apa. All the students are required to attend the National Education Day ceremony on Thursday. Seluruh siswa are required, diwajibkan to attend, untuk mengikuti. Nah, ini kita ngertinya dari belakang kalau udah ada the gini. Dari sini. Ceremony, upacara, day, hari, education, pendidikan nasional. Upacara Hari Pendidikan Nasional on Thursday, di hari Kamis, bla 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 bla, in the schoolyard, di lapangan sekolah. Please wear white blue uniform. Tolong pakai seragam putih biru, complete with all attributes. Lengkap dengan seluruh atributnya.
Nah, terus pertanyaannya tadi, apa yang harus dilakukan siswa berdasarkan pengumuman tersebut? Nah, di sana kita lihat aja, A, wear the uniform. Bener nggak? Ya bener, tapi kurang tepat. Kenapa? Ya karena yang permintaan kepala sekolah, bukan kepala sekolah, permintaan wakil kepala sekolah bukan hanya menggunakan seragam, tetapi ini tadi suruh upacara jam 7 tanggal 2 hari Kamis di lapangan, itu kan tidak hanya sekedar pakai seragam, ya enggak? Kayak yang B, see the vice principal, menemui wakil kepala, jelas enggak nyambung. Fulfill the requirements, memenuhi seluruh persyaratan atau permintaan atau perintahnya. Nah, inilah yang paling masuk karena apa? Dia mencakup dari seluruh pengumuman ini. Jadi kalau yang namanya fulfill the requirements, siswa ya melengkapi seluruh apa yang ada di pengumuman ini. Apa pengumumannya? Ya ini. Permintaannya apa? Ya, dia ada di sini ini. Gitu ya. Jadi siswa itu harus melengkapi atau memenuhi segala aturan yang ada di sini, tuntutan yang ada di sini. Lanjut, confirm their presence, mengkonfirmasi kehadirannya. Ini jelas nggak ada di sini, jadi no, big no for D. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah nomor 28 yang benar hanya 19 dari 58, nggak ada setengahnya. Nomor 28 ya tadi ya. Oke. 28. Di likur. Oke, yuk. Number 28. Nah, ini kan gampang banget sebenarnya ya. Jadi don't touch the wire. Ini kan sebuah peringatan yang mana dia ada gambar listrik kayak gini. Nah, berarti kan jelas-jelas ini listrik, kabel. Dilarang memegang kabel. It may cause electric shock. Itu bisa menyebabkan electric shock, mungkin kejutan listrik, setrum. Nah, bahasa Indonesianya setrum, electric shock, kejutan listrik, kejutan elektrik. Nah, ini pertanyaannya adalah the word cause means. Cause itu kan artinya kalau kalian cari di kamus itu artinya adalah menyebabkan. Jadi itu bisa menyebabkan tersetrum, kesetrum. Nah, maka kita mencari sinonim dari cause. Ini kalau kalian tidak tahu persisnya, bisa dengan mudah sekali ditebak. Launch. Yang namanya launch itu jelas dia meluncurkan. Ya kan? Makanya ada rocket launcher, peluncur roket. Protect, jelas enggak, memproteksi. Smoothen, smooth itu lembut, halus. Memperhalus, ya enggak juga. Berarti jawabannya evoke. Gitu ya. Jadi evoke jawabannya. Jelas ini. Ya nggak perlu dijelaskan lagi, ini ada di kamus gitu. Kalau nggak tahu artinya ya tinggal, ini kan gampang banget 3 kata ini, tinggal cari yang nggak nyambung, tinggal cari yang enggak apa namanya selain 3 ini, ya berarti evoke gitu. Tidak harus tahu artinya secara detail. Lanjut ya, ini gampang ya. Lalu question number 5. Cuma 23 yang benar. Oke, question number 5. Oke. Lagi-lagi dialog rumpang. Kita disuruh melengkapi kan. What is the appropriate expression to complete the text? Intinya sama. Apa yang harus kalian ungkapan apa yang cocok paling tepat untuk melengkapi teks tersebut? Ini kalian lihat, Nandu, there is a test in progress. Sorry, I don't mean it. Jadi there is a test, ada tes in progress, sedang berlangsung. Kalau kira-kira kalian bayangin lagi ujian, bukan kalian sih, kelas lain misalnya anak 8A lagi ujian. Nah, waktu itu kalian lagi lewat di depan kelasnya. Kira-kira kalian pas ditegur itu gara-gara kalian apa? Pasti nggak jauh, pasti karena kalian berisik, ya enggak? Yang namanya tes itu butuh konsentrasi. Yang namanya tes itu butuh tenangan. Jadi kalau kalian berisik, ya berarti itu mengganggu tes. Nah, maka kita tinggal cari aja mana yang
konotasinya berisik. ABCD-nya mana? Don't play outside. Jangan bermain di luar. Ini nggak nyambung. Bermain belum tentu berisik. Kalian main apa? Main kartu. Ya nggak harus berisik kan? Kecuali kalau teriak-teriak beda lagi. Atau mungkin kalian di luar main apa itu namanya? Main tebak-tebakan tapi pelan-pelan. Ya nggak masalah. Jadi bukan itu. Don't play truant. Ini maksudnya adalah bolos. Nah, TRUANT, truant ini. Bolos. Play-nya apa kan bermain? Ya enggak, ini jadi satu. Play truant ini. Bolos. Enggak ada hubungannya juga sama tes, ya kan? Terus don't shout. Nah, ini berarti jawabannya jangan berteriak. Kalau kalian berteriak mengganggu tes. Don't stop. Jangan berhenti, enggak nyambung. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, C. Don't shout. Jangan berteriak. Gitu. Gampang ya? Oke. Next, number 27. Ya, sama. 27 yang benar. Ya, ini udah hampir setengahnya ya kan? Oke. 27. Oke, where is 27? Yap, this one. Wah, ini mirip sama yang tadi ya kan? Don't touch the wire. It may cause electric shock. Nah, ini pertanyaannya adalah what is the caution about? Tentang apa caution peringatan tersebut? Yang A, telling people to plug in the wire. Memberitahu orang tuh untuk plug in, nancepin kabel. Enggak, jelas enggak wong ora oleh demok mosok malah nancepin kabel ya kan? Enggak nyambung. Forbidding people, forbidding itu dari kata forbid, melarang. Melarang orang-orang to touch the wire. Untuk lagi wis podo to touch the wire berarti jawabannya yang B. Ya enggak? Wis cetok. Yang C. Explaining why the wire is dangerous. Explaining, menjelaskan mengapa kabelnya berbahaya. Ini jelas nggak nyambung karena di sini nggak ada penjelasan apapun tentang kenapa kabel itu bahaya. No explanation here. And then D, telling people how to connect the wire. Memberitahu orang how, bagaimana to, untuk connect, menyambungkan kabel. Juga tidak ada. Jadi jawabannya yang B. Okay? Understand everyone? Good. Let's move to the next. Ini nomor 17 ya. Ada 30 siswa yang benar. Sudah setengahnya yang benar. Oke, alhamdulillah. 17. Ya. Waiki. Tuh, biasanya ini yang paling satunya kayak gini, tapi ternyata ini masih lumayan yang banyak yang benar ya. Jadi kalau kalian mengurutkan kalimat yang kalimat yang acak, ini kalian saran saya jelas diurutkan dari optionnya. Lihat optionnya dulu. Di sini kan 1, 1, 2, 2. Maka kita lihat yang satu dulu. What about telling about the human body? Bagaimana kalau menyampaikan tentang tubuh manusia? Nomor 1. Kalau 2, what should we present for the oral test next week? Apa yang harus kita presentasikan untuk oral test, ujian lisan next week, pekan depan? Nah, berarti yang paling nyambung yang mana? Yang nomor 2, jelas. Setelah 2, 3 coba. How about something about animal species? Ya, jadi kan yang pertama nanya ya, apa yang harus kita presentasikan untuk tes lisan minggu depan? Nah, jawabannya antara 3 sama 5. Misalnya 3, misalnya 5 ini. Bagaimana kalau tentang spesies hewan? Mungkin bisa ya, coba yang 3. Loh, langsung ujuk-ujuk, good idea. Gak nyambung ya kan? Baru nanya, baru minta pendapat kok dijawabnya ide bagus. Itu gak nyambung. Nah, berarti dari sini kita bisa langsung menjawab. Jawabannya adalah otomatis yang D. Nah, ini saya tanpa lihat kalimat selanjutnya udah bisa menjawab. Coba kita cek ya. Pertama dia 2. Apa yang harus kita presentasikan minggu depan? Dijawab 5. Bagaimana kalau spesies hewan? Jawab lagi 4.
not a bad idea. Bukan ide buruk, but talking about animal is very ordinary. Tapi ngomongin hewan itu biasa banget, very ordinary. Ordinary itu biasa. Many of our classmates, banyak dari teman kita, have told, telah menyampaikan about animals, tentang hewan. Nah, ini memberikan opini ya kan, kalau itu biasa banget. Lalu satu, what about telling about the human body? Gimana kalau ngomongin menyampaikan tubuh manusia? Lalu tiga, good idea, ide bagus. Dan ini merupakan contoh teks yang meminta dan memberikan opini, ada di chapter 1. Ya, pelajari chapter 1. Ini kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu banyak betul. Nah, ini terakhir ya. Saya bahas sedikit saja, tidak usah baca banyak, nanti kalian terlalu lama. Untuk lebih jelasnya ya, untuk yang lain bisa kalian lihat pembahasan di Moodle, langsung di Moodle sekolah yang saya buat kemarin ya, yang untuk kalian pakai untuk ulangan. Nah, itu kan ada penjelasannya, pembahasannya, itu bisa kalian baca. Kalau misalnya masih nggak paham, silahkan japri saya lewat WhatsApp. Oke. Terakhir, nomor 9, number 9. Number 9, oke. Yap. Saya turunin dulu ya, biar mudah. Ya. What is the appropriate expression to complete the text? Apa ungkapan yang paling tepat untuk melengkapi teks tersebut? Nah, di sini lagi-lagi saya yang terus bilang, kalian tidak perlu membaca seluruh teks, tinggal fokus di depan dan belakang titik-titik. Nah, titik-titiknya di sini nih. Kita lihat yang depannya. You can wear a batik shirt or a formal shirt, but please titik-titik t-shirt. You can wear, kamu bisa pakai a batik shirt, kemeja batik, or a formal shirt, kemeja formal yang resmi, sopan. But tetapi please tolong titik-titik t-shirt. T-shirt adalah kaos oblong. Kalau yang ini saya pakai ini bukan kaos, ini namanya polo ya kan. Kalau kaos oblong itu nggak ada kerahnya, kaos biasa. Nah, berarti kira-kira boleh nggak pakai kaos? Kita lihat lagi depannya. Kamu bisa pakai batik, kemeja batik, or formal shirt, pakaian formal. Nah, kalau kaos itu formal nggak? Dimanapun jelas itu tidak formal yang namanya kaos. Jadi tidak boleh. Maka jawabannya adalah yang don't. Loh, Pak, don't-nya ada 2. Don't wear, dan don't use. Nggak boleh pakai. Ya semuanya bisa, Pak, nggak boleh pakai. Memang, tapi ada yang lebih tepat. Don't use mungkin kalau misalnya nggak ada don't wear mungkin bisa ya. Tapi kalau ada don't wear, ini lebih tepat. Kenapa? Wear itu memang artinya memakai, menggunakan. Tapi khusus untuk pakaian yang bisa menempel di tubuh manusia. Baju, celana, topi, kacamata, pokoknya yang menempel di manusia itu pakainya wear, bukan use. Kalau use itu beda lagi. Gitu ya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. So, please study hard. Open your Moodle application, jadi buka di Moodle-nya di yang learn.smpn2berbah.sc.id, tolong itu dibuka, itu kan istilahnya sudah saya buat dengan sepenuh tenaga, sepenuh keringat waktu dan pikiran buat kalian semua, jadi tolong dimanfaatkan, dimaksimalkan biar ya kalian biar meningkatkan ilmu kalian, dan saya harap semua dapat nilai bagus di atas KKM ketika PTS. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.